Hai teman, kembali lagi bersama saya di novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, bab 11. Rasa lelah menguap seketika saat sudah sampai di puncak. Keindahan yang luar biasa berhasil memanjakan mata. Tidak sia-sia berjalan begitu jauhnya, hingga bisa menatap ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dari puncak gunung, mereka bisa melihat keindahan dan juga lampu-lampu yang ada di kota saat malam hari. Mereka hanya berencana camping satu malam saja. Selain karena cuaca yang memang biasa tiba-tiba hujan, Syafiq juga tidak tega jika melihat Alika terlalu lama merasa tidak nyaman. "Kamu nanti gabung sama mereka ya," ucap Syafiq mengarahkan telunjuknya pada Nisa dan yang lainnya. "Kalau nanti mau pipis gimana?" tanya Alika. "Tenang, ada tempatnya kok, insya Allah aman," jawab Syafiq. Alika hanya menjawab singkat, lalu berjalan mendekat para santriwati. Tenda yang didirikan berseberangan dengan tenda para lelaki. Sebelum Syafiq sudah mengatakan pada Nisa jika mungkin nanti Alika berbicara ketus, diminta untuk memakluminya. Mereka juga mengerti karena istri guru mereka itu bukan anak pondok. Setelah semua orang bersih-bersih dan mengambil air wudhu, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan tausiah. Berangkat dari pondok sehabis asar dan sampai di tempat tujuan 1 jam sebelum waktu maghrib. Bisa dibayangkan bagaimana pegal dan lelahnya Syafiq menggendong Alika beserta tasnya hingga ke puncak gunung. Tapi laki-laki itu sama sekali tidak mengeluh. Duduk melingkari api unggun karena udara sudah mulai terasa dingin. Tausiah dimulai. Semua orang begitu husuk mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz muda yang tampan itu. Alika pun tidak mau mendengarkannya karena tidak mungkin ia duduk seorang diri di dalam tenda. Jadi, kata Allah, kalau engkau sedang ada masalah, katakan pada dirimu pasti mudah. Pasti ada solusinya. Jadi, kalau diri kita begitu ingin akan ringan menghadapi masalahnya, maaf, dibandingkan kalian menulis status jelas tidak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Semua orang tertawa mendengar perkataan terakhir Syafiq. Tetapi Alika tidak. Ia malah terlihat mencibir. Ya, mungkin gadis itu belum mendapatkan hidayah yang mengetuk pintu hatinya. Udah, pasti selesai, pasti bisa. Nah, sekarang persoalannya cara kita mengatasi ikhtiar. Bagaimana? Kadang-kadang ada tindakan yang keliru, mengeluh, atau curhat yang tidak jelas. Kadang curhat ke orang. Alih-alih kita kemudian mengadu kepada Allah, apa puncaknya? Malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkan oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihi salam yang kalau dibacakan seketika Allah tenangkan jiwa, dibuang keluh kesah dan langsung diberikan jalan terbaik untuk zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Apa yang disampaikan oleh Syafiq tidak masuk ke kepala Alika apalagi hatinya. Berdoa dengan yang lain yang sudah mangut-mangut mengerti. Kini giliran tanya jawab, semuanya antusias mengacungkan tangan. Satu persatu dengan begitu fasih. Syafiq menjawab berbagai pertanyaan, baik masih di dalam tema maupun di luar tema. Jam 9:30 malam kajian selesai. Semua kembali ke tenda masing-masing. Alika berada satu tenda dengan Nisa dan juga Cica. Dalam satu tenda itu muat untuk 3-4 orang. Tapi agar lebih leluasa, mereka memilih satu tenda bertiga. Sedangkan Syafiq dan 2 orang santri berjaga-jaga untuk bergantian dengan yang lainnya. "Pak Ustadz, boleh tahu nggak awal mulanya bisa menikah sama Mbak Alika?" tanya Fauzi. Syafiq tersenyum. "Boleh dong. Saya itu sama istri nggak pernah sama sekali ketemu. Mungkin pas kecil.
tetangga, tapi yang gak ingat-ingat apa-apa. Ternyata Masya Allah, jodoh saya unik, berbeda dengan yang lain. Jangan pernah risau soal jodoh, karena Allah sudah mengaturnya. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Apalagi memulai hubungan yang suci dengan pacaran dan berzina itu sungguh perilaku yang jauh dari kata baik. Pernikahan itu adalah ibadah terlama, maka mulailah dengan sesuatu yang baik yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya, saya terkadang masih tergoda buat pacaran Pak Ustadz, ungkap Ricky. Tundukkan pandanganmu, ingat apa yang kalian lihat itu belum halal. Jika belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, jawab Syafiq. Insya Allah tahun ini saya lulus. Saya pengen Pak Ustadz membantu saya untuk ta'aruf, ujar Fauzi. Kamu mau nikah muda sih? Selidik Ricky. Iya, jawab Fauzi singkat. Lebih baik menikah muda daripada berzina. Makanya harus belajar memantaskan diri, belajar bagaimana menjadi imam yang baik. Dan ingat, pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang saja, tapi dua keluarga, timpal Syafiq. Mereka berbincang hingga jam 12 malam dan mulai bergantian berjaga. Belum sempat Syafiq masuk ke dalam tenda, Nisa datang sambil tergopoh-gopoh, mengatakan jika Alika demam dan menggigil. Syafiq langsung berjalan cepat menuju tenda milik Alika yang berada di ujung. Benar saja, gadis itu tidur, tapi tubuhnya menggigil, bahkan wajahnya pucat. Syafiq meminta tolong pada Fauzi dan Ricky untuk membuatkan tenda baru, karena ia harus menemani Alika dan tidak mungkin merepotkan kedua gadis itu. Maaf ya, kalian jadi harus pindah, sesal Syafiq. Enggak apa-apa Pak Ustadz, jawab Nisa lalu masuk ke tenda yang baru bersama dengan Cica. Dengan telaten, Syafiq membalurkan kayu putih untuk menghangatkan di kaki dan tangan Alika. Ia membuka jaket yang dipakaikannya selimut sang istri, berharap bisa sedikit menghangatkan. Alika bahkan sengaja membawa selimut karena tahu akan dingin. Tapi siapa yang menyangka gadis itu bisa sampai menggigil seperti ini. Agar bisa meminum teh hangat yang dibuatnya, Nisa mengatakan sebelum tidur Alika sudah minum obat. Tapi gadis itu melarang. Nisa memberitahu Syafiq jika dirinya sakit. Minum teh dulu biar tubuhnya hangat, habis itu tidur lagi, ucap Syafiq. Enggak mau, aku enggak suka minum teh, balas Alika, masih dengan mata yang tertutup. Air putih hangat mau? Tawar Syafiq. Ya, jawabnya. Syafiq mengambil termos kecil dan menuangkannya, dicampur dengan air dingin. Lelaki itu membantu Alika untuk bangun. Ia menyuruh Alika untuk memakai kerudungnya agar terasa lebih hangat. Alika kini menggunakan 3 jaket dengan selimut. Syafiq berbaring di sebelah sang istri, menjadikan lengannya sebagai bantalan untuk Alika. Enggak mau, tolak Alika. Biar enggak kedinginan, ucap Syafiq lalu merengkuh Alika ke dalam pelukannya. Kepala gadis itu menempel di dada bidang sang suami. Om, tidur. Alika tidak memiliki tenaga untuk memberontak. Ada rasa nyaman yang dirasakan saat tubuh hangat Syafiq merengkuh dengan hangat. Lelaki itu hanya mengenakan kaos berlengan panjang karena jaketnya dipakai oleh Alika. Gadis itu sedikit mendongakkan kepalanya, menatap Syafiq yang sudah menutup matanya. Memastikan Syafiq sudah tidur, Alika berbagi selimut dengan lelaki itu, karena ia juga tidak tega melihat Syafiq kedinginan saat jaketnya dikenakan oleh Alika. Oke, cukup teman-teman untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bantu untuk meramaikan channel ini. Bagi yang belum, Mimin harap mohon bantuannya untuk berbagi tombol subscribe agar Mimin semangat. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Terima kasih.